diri kepada Tuhan. Kita bernyanyi dulu ya. Nyanyian kita mau cinta Yesus selamanya. 3, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada istri berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur di tempat ini untuk melanjutkan aktivitas belajar mengajar kami. Tidak berasal dari kami, tidak syukur kami aturkan kehadiran. Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu yang kami perbuat. Kiranya Engkau mengampuni kami, semoga dosa kami tidak menjadi penghalang terkandung dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami telah berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar kami, membahas sebagian dari firman-Mu. Pada saat ini kami mempelajari mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh memahaminya dengan baik, sehingga terpuji nama Tuhan dalam hidup kami, dan materi ini menjadi berkat kami di masa yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah semua sudah hadir? Belum. Masih ada yang belum hadir? Siapa namanya? Alexander Raya. Alexander Raya. dengan Beda Chelsea. baik. Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Jadi sebelum kita mulai, apakah ada yang masih ingat materi kita sebelumnya mengenai gereja? Ada ya? Siapa? Apa materi kita sebelumnya? Atau cuma sebelumnya? Nanti dalam gereja. Kamu? Materi kedua. Gereja sebagai persekutuan terbuka. Itulah materi kita sebelumnya adalah gereja sebagai persekutuan terbuka. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas atau kita masuk pada materi yang baru adalah hierarki dalam gereja Katolik. Hierarki. Ya. Pernahkah anak kami mendengarkan kata hierarki? Siapa yang sudah pernah? Kasih tanya. Siapa yang sudah pernah mendengar kata hierarki? Oke, silakan. Tingkat jabatan-jabatan yang ada di dalam gereja Katolik. Tingkat-tingkat jabatan yang ada dalam gereja Katolik. Terima kasih, silakan dulu. Ada lagi yang lain, satu orang lagi lah dari perempuan. Apa itu hierarki? Kalau saya pernah didengar, pernah dibaca, apa artinya hierarki? Ada? Oke, silakan. Hierarki itu berasal dari bahasa Yunani yaitu hieros, artinya yang berarti pemerintahan kudus. Hierarki itu berasal dari bahasa Yunani yaitu hieros arche atau pemerintahan kudus. Jadi
hierarki itu ada definisi. Adalah kata hierarki berasal dari bahasa Yunani seperti yang dikatakan oleh siapa tadi namanya ini? Fadi Manila, bahwa hierarki itu adalah secara etimologis ya, asal usul kata berasal dari bahasa Yunani. Yaitu hieros ake, artinya pemerintahan kudus. Namanya hierarki. Nah, kemudian hierarki itu adalah tingkat-tingkat jabatan yang ada dalam pengembaraan gereja. Seperti yang dikatakan teman tadi adalah tingkat-tingkat jabatan, bahwa dalam pemerintahan gereja itu dalam gereja kita ada yang namanya tingkat-tingkat jabatan. Ada dari tingkat jabatan dari bawah, menengah dan ke atas. Itulah yang dimaksud dengan hierarki. Siapa kepemimpinan dari bawah ke atas namanya hierarki. Baik. Definisi daripada hierarki, silakan ditulis dulu. Hierarki adalah tata urutan. Hierarki adalah tata urutan, susunan atau jenjang kepemimpinan. Jenjang kepemimpinan dalam gereja yang terdiri dari paus, uskup, imam dan diakon. Sudah ya? Sudah. Jadi kita sama-sama hierarki adalah tiga ya. Hierarki tata urutan, susunan atau jenjang kepemimpinan dalam gereja ini terdiri dari paus, uskup, imam dan diakon. Jadi itu yang menjadi hierarki atau kepemimpinan di dalam gereja Katolik. Kepemimpinan tertinggi itu adalah Bapak Paus. Dia adalah pengganti Kata Petrus sebagai paus pertama dalam gereja Katolik. Atau dia adalah seorang pimpinan gereja universal. Ya, pimpinan gereja secara keseluruhan. Ya. Kemudian di bawahnya adalah para uskup, lalu para pastor dan diakon. Jadi para uskup ini adalah pengganti para rasul-rasul Yesus. Mereka lah yang melanjutkan visi misi Yesus Kristus ke dunia untuk mewatakkan keselamatan yang dibantu oleh para pastor atau para imam bersama diakon, hierarki paling rendah di setiap paroki. Jadi itulah yang menjadi hierarki gereja. Selanjutnya tentunya juga ada yang namanya dasar susunan hierarki. Ya. Sebuah hierarki yang sudah terbentuk dalam gereja itu ada dasarnya. Dasarnya adalah ini berasal dari ke-12 rasul Yesus di zaman Yesus. Ada 12 rasul. Dan Yesus sendiri memilih ketua para rasul itu. Siapa namanya? Petrus. Dan merupakan paus pertama dalam gereja Katolik. Jadi berdasarkan inilah dalam gereja Katolik sekarang ada yang namanya hierarki, ada yang namanya struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Karena pada masa Yesus dulu dia sudah memilih ketua para rasul itu sendiri, namanya atau rasul Petrus. Jadi itulah pengertian hierarki, itulah yang menjadi dasar susunan hierarki atau dasar adanya hierarki dalam gereja Katolik. Berikutnya kita juga perlu melihat secara struktural dia, secara umum dia, bahwa hierarki dalam gereja Katolik itu adalah ada 4 secara struktural. Pertama, dewan para uskup. Para uskup itu setiap keuskupan pasti ada. Itulah pimpinan wilayah di setiap keuskupan. Misalnya di keuskupan Sibolga ada 10 orang uskup. Siapa nama uskup kita? Uskup Franciscus Sinat. Misalnya di paroki, misalnya di keuskupan Agung Mulia ada 2 orang uskup di situ. Ya. Jadi tiap-tiap keuskupan ada uskupnya masing-masing. Ada yang 1 orang, 2 orang, mungkin ada juga yang 3 orang yang wilayah keuskupannya luas. Ya. Jadi siapa yang sudah masuk dalam posisi sebagai
sebagai uskup, dia masuk dalam kolegial atau dia masuk dalam kelompok dewan para uskup seluruhnya. Jadi pimpinan para uskup itu adalah Bapak Paus sendiri, ya, sebagai uskup di Vatikan, uskup Roma. Ada siapa yang dipilih Tuhan menjadi uskup Roma, itulah yang menjadi pimpinan para rasul seluruhnya. Kemudian Paus sebagai kepala dewan para uskup. Berarti Paus itu adalah sebagai kepala atau ketua para rasul secara keseluruhan, atau para uskup secara keseluruhan. Dialah yang menjadi kepala dewan para uskup. Itulah struktur yang kedua. Kemudian uskup, ya. Kemudian para pembantu uskup adalah imam, atau yang itu adalah para pastor, atau sering kita panggil itu romo, ere, ya kan? Kemudian para itulah yang paling rendah adalah diakon, yang menjadi calon pastor ke depan setelah mendapat tabisan suci dari Bapak Uskup untuk menjadi pastor, ya kan? Sejauh pengalamanmu setelah ditabiskan menjadi diakonat, menjadi diakon, itu berapa waktu setelah itu para diakon ini ditabiskan menjadi imam? Biasanya 6 bulan. Ada juga 1 tahun. Namun setelah jadi diakon, maka dia menerima tabisan imam. Bisa dipahami seperti itu kan? Bisa? Kita lanjutkan. Hierarki juga perlu kita memahami pembagiannya. Bahwa hierarki itu dibagi dalam 2 kelompok. Pertama adalah hierarki tabisan. Apa yang kedua? Hierarki jabatan. Para hierarki tabisan ini mereka berurusan dengan apa? Berurusan dengan ibadah. Siapa yang mengetuai hierarki tabisan ini? Uskup sendiri. Kemudian yang kedua adalah hierarki jabatan. Hierarki jabatan itu adalah dia atau mereka ini berurusan dengan ibadah dan ajaran gereja. Mereka berurusan tentang itu, bagaimana pelaksanaan ibadah ekaristi, ibadah sabda, ibadah tanpa imam. Dan begitu juga dengan amal sakramen. Nah, lebih-lebih kepada ajaran gereja Katolik. Jadi itu adalah hierarki jabatan yang berurusan dengan ibadah, yang berantakan itu adalah para uskup yang dipimpin oleh Bapak Paus. Mereka berurusan dengan ajaran gereja. Jadi itulah yang menjadi pembagian hierarki ini. Pembagian yang pertama tadi adalah hierarki tabisan. Yang kedua adalah hierarki jabatan. Ada pertanyaan? Tadi yang saya terangkan mungkin ada yang belum dipahami, belum mengerti. Selamat, ada yang ditanya? Ada? Dia? Oh, silakan sini. Pertanyaan saya, apa itu pekerjaan para diakon? Diakon itu adalah hierarki paling rendah dalam gereja Katolik. Ada yang tahu apa tugasnya? Saya, Silakan, menikah. tugas diakon itu membantu para imam atau pastor. Jadi katakan tadi adalah tupoksi atau tugas pokok para hierarki kita itu, bahwa rasul yang sesungguhnya adalah para uskup. Maka para uskup ini dibantu oleh pastor dan diakon dalam melaksanakan tugas pelayanan di paroki. Jadi diakon itu tugasnya sebagai pembantu yang kedua dari Bapak Uskup yang melaksanakan tugas pelayanannya di paroki bersama dengan para pastor. Itu. Ada lagi yang lain? Sudah paham? Sudah kan? Sudah mengerti? Baik, sampai di sini saja
materi yang kita bahas hari ini. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan mengenai bagaimana ajaran gereja Musim Vatikan II dan bagaimana juga kitab suci berbicara tentang hubungan hierarki di dalam gereja Katolik. Jadi demikian saja untuk hari ini. Silakan tulis tugas saya. Tugas 1. Analisis Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, dan jelaskan apa kaitannya dengan hierarki dalam gereja Katolik. Jadi ini adalah tugas di rumah. Pada pertemuan keempat nanti minggu depan, di situ kita kerjakan dan diserahkan. Jadi demikian saja untuk hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sama-sama doa Salama Maria. Salama Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang zaman. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang semuanya.